Selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas kisah Vladimir Putin, pemimpin negara Rusia. Namun sebelumnya jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, subscribe, komen dan tekan lonceng, agar kamu tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Kemunculan kembali Rusia sebagai negara baru setelah runtuhnya Uni Soviet membuat pemerintah melakukan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai ideal masyarakat Rusia. Seiring dengan sistem demokrasi yang diberlakukan, Rusia dihadapkan pada permasalahan domestik mulai dari sosial, politik, ekonomi, hingga terancamnya integrasi Rusia. Permasalahan tersebut juga diikuti oleh tuntutan sebagian wilayah mayoritas Muslim agar memisahkan diri dari Rusia. Adapun untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pemerintah Rusia di bawah kepemimpinan Vladimir Putin hari ini, memberikan kebebasan politik kepada masyarakat khususnya komunitas Muslim dengan tujuan menyelesaikan permasalahan yang ada terutama berkaitan dengan integrasi dan kepentingan lainnya. Kebijakan di era Vladimir Putin ini juga dipengaruhi oleh persepsi pemerintah dalam mengambil kebijakan khususnya berkaitan dengan komunitas Muslim Rusia. Sebagai agama dengan jumlah penganut terbesar kedua di Rusia, Islam memiliki nilai diplomatis bagi pemerintah dalam menjalankan politik di dalam dan luar negeri. Lalu seperti apa sosok Vladimir Putin? Berikut ulasannya. Vladimir Putin saat ini dikenal sebagai Presiden Rusia. Sebelum menjadi pemimpin tertinggi di Rusia, Putin merupakan mantan perwira intelijen Rusia atau lebih dikenal sebagai agen KGB. Organisasi KGB merupakan organisasi intelijen milik Rusia yang sangat disegani di dunia. Dan faktanya selain pernah menjadi anggota KGB, Vladimir Putin menjadi presiden negara adidaya Rusia dan presiden terlama di Rusia serta presiden Eropa terlama kedua saat ini. Bagaimana kisahnya? Bernama lengkap Vladimir Vladimirovich Putin, ia lahir pada tanggal 7 bulan Oktober tahun 1952 di Leningrad, Uni Soviet yang kini dikenal dengan nama Saint Petersburg, Rusia. Ia merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Ayahnya bernama Vladimir Spiridonovich Putin bertugas di Angkatan Laut Soviet, Spiridonovich bertugas di unit kapal selam. Namun ia dipindahkan ke tentara reguler pada saat Perang Dunia II. Sementara ibunya bernama Maria Ivanovna Putina bekerja sebagai pegawai pabrik. Adapun kakeknya yang bernama Spiridon Putin merupakan juru masak pribadi dari mantan Presiden Vladimir Lenin dan Joseph Stalin. Setelah Perang Dunia II berakhir, keluarga Putin kemudian pindah ke apartemen atau rumah susun di Saint Petersburg, Rusia. Ia bersekolah di Sekolah Dasar Nomor 193 di Leningrad pada tahun 1968. Di kelas 8 Putin kemudian melanjutkan sekolahnya di SMA Nomor 281. Sekolah ini berada di bawah naungan Institut Teknologi, dan ia selesai pada tahun 1970. Dan 5 tahun kemudian, tepatnya tahun 1975, Putin menyelesaikan kuliahnya di jurusan Hukum Saint Petersburg State University. Tesisnya berjudul Prinsip Perdagangan Negara yang Paling Disukai dalam Hukum Internasional. Setelah lulus dari universitas, Presiden Rusia ini kemudian bergabung dengan Partai Komunis Uni Soviet hingga negara Uni Soviet itu bubar. Di tahun yang sama dengan kelulusannya di universitas, Vladimir Putin juga bergabung dengan intelijen KGB Rusia, salah satu organisasi intelijen paling disegani di dunia. Selama 15 tahun ia bekerja sebagai perwira intelijen asing untuk KGB. Ia bahkan pernah menghabiskan waktunya selama 6 tahun di Dresden, Jerman Timur. Ia menikahi wanita bernama Lyudmila yang bekerja sebagai penerjemah bahasa asing tahun 1987. Dari pernikahannya tersebut, mereka memiliki anak bernama Katia dan Masya. Vladimir Putin kemudian memilih pensiun pada tahun 1990 dari KGB, di mana kala itu ia sudah berpangkat letnan kolonel. Setelah tidak aktif sebagai agen KGB, ia kemudian kembali ke Moskow. Di sana ia menjadi asisten rektor untuk urusan internasional di Universitas Negeri Leningrad yang kini bernama Saint Petersburg University. Ia juga menjabat sebagai penasihat ketua Dewan Kota Leningrad. Vladimir Putin lalu bertemu dengan pria bernama Anatoly Sobchak, seorang asisten profesor, dan mengajar hukum bisnis. Anatoly Sobchak yang kemudian menjadi tutornya ini adalah seorang politisi, lalu berhasil menjadi seorang wali kota Saint Petersburg yang pertama kali dipilih secara demokratis. Karena dekat dengan Anatoly Sobchak, ia kemudian diangkat menjadi penasihat dari Sobchak dan menjadi orang kepercayaan Sobchak, karena kemampuannya dalam menyelesaikan masalah. Dan di tahun 1994, ia naik jabatan menjadi wakil wali kota Saint Petersburg. Di tahun 1996,
Sobchak kalah dalam pemilu, Vladimir lalu memutuskan pindah ke Moskow. 2 tahun kemudian Vladimir lalu diangkat sebagai wakil kepala administrasi Kremlin dan bergabung dalam jajaran staf Presiden Boris Yeltsin. Tugas Putin yakni bertanggung jawab atas hubungan Kremlin dengan pemerintah daerah. Tak lama kemudian, Yeltsin menunjuk Vladimir Putin sebagai Kepala Dinas Keamanan Federal dan setelah itu naik menjadi Sekretaris Dewan Keamanan. Di bulan Agustus tahun 1999, Sergei Stapashin diberhentikan sebagai Perdana Menteri oleh Boris Yeltsin. Presiden Rusia yang saat itu masih dijabat oleh Yeltsin kemudian memilih Vladimir Putin sebagai Perdana Menteri Rusia yang baru. Walaupun pada saat itu namanya tidak terlalu dikenal, namun popularitasnya meningkat saat ia meneruskan kampanye militer Rusia di Chechnya dan memberantas pemberontak yang ingin memisahkan diri dari Chechnya. Hanya beberapa bulan saja menjadi Perdana Menteri, Vladimir Putin resmi menjadi pejabat presiden sementara Rusia menggantikan Yeltsin yang mengajukan pengunduran diri bulan Desember tahun 1999. Dan di bulan Maret tahun 2000, Putin secara resmi menjadi presiden Rusia setelah memenangkan 53% suara atas dirinya. Sebagai presiden, Vladimir Putin berjanji untuk mengakhiri korupsi di Rusia. Ia juga berusaha menciptakan regulasi ekonomi yang kuat. Selain itu, ia juga menegaskan kendali atas 89 wilayah dari Republik Rusia. Putin membagi wilayah tersebut menjadi 7 distrik federal baru. Wilayah tersebut masing-masing dipimpin oleh seorang wakil yang ditunjuk olehnya. Vladimir Putin pun menghapus hak gubernur regional untuk duduk di kursi Dewan Federasi yang merupakan majelis tinggi parlemen Rusia. Ia juga mengurangi kekuatan pengusaha Rusia yang disebut oligark, dengan cara menutup berbagai media dan melakukan proses pidana terhadap berbagai tokoh terkemuka. Resesi berkepanjangan yang dialami Rusia sejak tahun 1990 pun mulai reda dan membuat perekonomian negara itu mengalami pertumbuhan. Hal ini yang membuat Vladimir Putin terpilih kembali sebagai presiden pada bulan Maret tahun 2004. Namun konstitusi Rusia memaksa Putin mundur pada tahun 2008. Ia kemudian menunjuk Dmitry Medvedev sebagai penggantinya. Dmitry Medvedev memenangkan pemilihan presiden dan Putin ditunjuk sebagai ketua Partai Rusia Bersatu. Medvedev kemudian menunjuk Putin sebagai Perdana Menteri negara bulan Mei tahun 2008. Pada tanggal 4 bulan Maret tahun 2012, Vladimir Putin kembali terpilih sebagai Presiden Rusia. Presiden Rusia yang kerap mengutip ayat suci beberapa agama ini, kemudian mundur sebagai ketua Partai Rusia Bersatu dan menyerahkan posisi tersebut kepada Medvedev. Setelah dilantik sebagai presiden, Putin menunjuk Medvedev sebagai Perdana Menteri. Di masa jabatannya sebagai presiden kali ini, Vladimir Putin yang kerap dijuluki dengan sebutan Umar bin Khattab era modern oleh warga Muslim Rusia ini, telah memenjarakan beberapa pemimpin oposisi dan melabeli organisasi non-pemerintah yang menerima dana dari luar negeri sebagai agen asing. Di bulan Juni tahun 2013, pemerintahannya bersitegang dengan Amerika ketika kontraktor NSA bernama Edward Snowden mencari perlindungan ke Rusia. Saat itu mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat, Edward Snowden melarikan diri ke Moskow setelah mengungkap keberadaan program pengumpulan intelijen rahasia Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat. Jaksa Amerika Serikat telah mendakwa Snowden dengan spionase. Presiden Putin menolak untuk mengekstradisi Snowden, meskipun ada permintaan berulang kali dari pemerintah Amerika Serikat. Selama menjadi presiden, Vladimir Putin juga melakukan pembebasan kepada 25.000 orang dari penjara termasuk Mikhail Khodorkovsky, Raja Minyak Rusia yang sudah dipenjara selama 1 dekade. Di tahun 2018, Vladimir Putin kembali memenangkan pemilihan presiden Rusia dan membuat dirinya menjadi presiden terlama dalam sejarah Rusia hingga tahun 2024. Putin terus memperluas kendalinya atas politik Rusia. Pada awal tahun 2020 dia mengumumkan niatnya untuk mengubah konstitusi Rusia dengan cara yang akan menghapus batasan masa jabatan presiden. Ini artinya membuka jalan baginya untuk tetap menjabat tanpa batas waktu. Hingga pada tanggal 15 bulan Januari tahun 2020, Medvedev sebagai Perdana Menteri kemudian mengundurkan diri bersama dengan kabinetnya. Tujuannya untuk memberikan jalan bagi Putin melakukan perubahan konstitusi secara menyeluruh. Perubahan ini membuat Putin dapat dengan leluasa memperpanjang kekuatan politiknya di Rusia. Pada akhir tahun 2021, Putin memerintahkan pembangunan besar-besaran pasukan Rusia di sepanjang perbatasan Ukraina. Pemerintah Barat menyuarakan keprihatinan tentang apa yang tampaknya menjadi invasi Rusia yang akan segera terjadi.
Namun pada tanggal 21 bulan Februari tahun 2022, Putin mengakui kemerdekaan dua wilayah, yakni mengakui kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk (DPR) dan Republik Rakyat Luhansk (LPR) di wilayah Ukraina, yang dikuasai separatis di Ukraina Timur dan memerintahkan pasukan Rusia ke wilayah Ukraina sebagai penjaga perdamaian. Lalu pada dini hari tanggal 24 bulan Februari di tahun yang sama, Putin mengumumkan dimulainya operasi militer khusus, dan ledakan terdengar di kota-kota di seluruh Ukraina. Beberapa pemimpin dunia mengutuk serangan yang tidak beralasan itu, menjanjikan sanksi yang cepat dan berat terhadap Rusia. Bagi Amerika dan Eropa, keputusan Rusia ini dianggap sebagai aksi invasi. Adapun alasan Putin menginvasi Ukraina karena menganggap Ukraina ingin bergabung dengan organisasi NATO milik Barat. Dan hal ini kemudian dianggap sebagai ancaman oleh Rusia. Sebelumnya, tahun 2014, Rusia sukses mencaplok wilayah Crimea dari Ukraina. Di Rusia, Islam merupakan salah satu agama tradisional, dan merupakan agama terbesar kedua setelah Kristen, di mana ada lebih dari 7.000 masjid, selama 30 tahun terakhir. Dan pada tanggal 23 bulan September tahun 2015, Presiden Rusia Vladimir Putin secara resmi membuka Masjid Katedral di Moskow, ibu kota Rusia, yang menjadikan masjid itu terbesar dan tertinggi di Rusia, dan terluas di Eropa. Selama kata sambutan Presiden Putin mengutip Al-Quran dengan menggarisbawahi bahwa semua orang harus bersaing melakukan hal-hal yang baik. Dalam kaitan ini, sesuai dengan keinginan Presiden Putin, Masjid Katedral membantu orang berbagai agama menyatukan kegiatan mereka demi kesejahteraan umat manusia. Di sisi lain desakan berbagai pihak untuk mengadili Vladimir Putin atas invasinya ke Ukraina. Termasuk Pengadilan Rakyat di Den Haag, Belanda, pada tanggal 20 bulan Februari tahun 2023. Hingga hari ini perang antara Rusia dan Ukraina masih berlangsung, di kota Bakhmut, posisi strategis kedua kubu. Bahkan, Vladimir mengeluarkan dekret baru. Dekret tersebut memungkinkan negara untuk menangguhkan direktur dan pemegang saham perusahaan manapun yang gagal memenuhi kontrak pertahanan negara di bawah kondisi darurat militer. Keputusan tersebut akan memungkinkan Kementerian Perindustrian untuk menunjuk administrator eksternal baru guna mengambil alih jalannya perusahaan tersebut. Banyak yang terjadi dalam kepemimpinan Vladimir di Rusia, baru-baru ini bahkan terjadi serangan ke pihak Rusia, yang diakui oleh milisi ekstremis karena ingin mengekspos kelemahan pasukan Putin. Kita tunggu saja akhir dari perang itu. Demikianlah tadi kisah Vladimir Putin. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.